Wah, ini kenapa kok dikasih kain putih nih, Mas? Iya, katanya mbah saya itu Mas, apa? Disuruh dibajukan gitu, Mas. Dibajukan ya. Iya, diberi apa ya kayak ya nggak tahu juga lah, Mas. Mungkin bisa diberikan ke kamera, Mas, biar Oh penonton iya. tahu. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makan. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain. Halo, assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan suara horor. Wow. Oke, kali ini suara horor kedatangan narasumber. Dia sering diganggu oleh hal aneh di rumahnya. Seru kan ya? Ingin tahu? Dia tanya. Kita langsung tanyakan ke narasumbernya. Dengan siapa, Mas? Rosil Bangjo. Rozil Bang Jo. Ya. Bang Jo, emang bener lah di rumahnya sering terjadi hal-hal aneh itu, Mas. Sering Mas, hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Itu awalnya bagaimana, Mas? Sebelum terjadi itu, Mas. Nah, awal mulanya Mas ya. Awal mulanya itu pemberian dari kakek saya, Mas. Oh, dikasih pemberian. Iya, dikasih pemberian. Berupa Amanah apa? lah. Berupa benda apa? Benda, Mas. Oh, benda. Benda. Eh, awalnya itu Mas ya dikasih amanah barang itu Mas. Pertama itu saya masih kecil Mas. Masih kecil umur. Iya. Umur masih ya 9 tahun 10 tahunan Mas. Ya, Masih ya, kecil. ya. Kan kalau masih kecil kan minim pengetahuan Mas ya. Iya, iya. Minim pengetahuan. Jadi langsung saya itu dulu itu langsung diberikan amanah Sama kakeknya. sama kakeknya. Sama kakek saya itu Iya. langsung, kamu saya beri amanah untuk rawat ini dan jaga baik-baik gitu Mas. Terus Masnya diterima enggak benda itu sama Masnya? Ya kan saya masih kecil dulu Mas, jadi iya-iyain aja Mas, iya-iyain aja gitu ya. Langsung apa, langsung saya iyain aja. Barang itu saya pegang, Dia langsung saya bawa pulang Mas. Pak pulang. Kakeknya tidak ngomong apa-apa ketika mengasih benda itu, Mas. Ada Mas. Ngomong apa, Mas? Ngomongnya gini Mas, kamu saya beri benda ini, Iya. ada pantangannya gitu Mas. Oh, pesan. Iya, ada pesannya. Suatu nanti kalau kamu nggak kuat itu, kalau nggak kuat kamu akan diganggu gitu Mas. Masnya nggak bilang apa-apa ketika kakeknya ngomong seperti itu? Nggak, ya Apa cuman diam langsung naruh barangnya di rumahnya apa gimana? Apa Mas iya jawab? langsung Mas, langsung. Langsung pulang berarti. Jadi setelah saya ambil barang, Ya. pas itu diberi amanah, langsung saya yayain aja Mas, yayain aja langsung pulang saya Mas. Langsung pulang. Lepas itu kakek wafat Mas. Kakek wafat. Nah, Iya. terus setelah itu Lepas itu sampai remaja Mas, itu awalnya nggak ada apa-apa Mas. gak ada apa-apa yang Nggak ada apa-apa. berarti Mas dia bisa merawat berarti. Kalau itu bisa Mas, bisa merawatnya itu ya kayak apa ya, ya dibersihin, kayak ya dibersihin. Kalau kayak malam apa ya, ya biasa malam Senin apa Selasa gitu Mas, karena minim pengetahuan juga kan, belum tahu apa itu barangnya, Iya. mistisnya apa kan nggak tahu Mas. Iya. Jadi ya wis, kalau kadang ya minggu habis sekolah itu pulang sekolah Pokoknya dibersihkan. Iya, pokoknya dibersihkan Mas itu. Lepas itu Mas, saat tidur Mas, saya bertemu
kakek saya di mimpi, Mas. Di mimpi. Iya. Kak kirim pesan pada kakeknya. Pesannya itu suruh ambil buku, Mas. Ambil buku. Iya. Buku apa itu? Buku kejawen itu, Mas. Primbon. Buku kejawen, primbon. Iya, primbon. Primbon itu isinya kayak apa ya? Ya kayak Rabu angkanya berapa, Kamis angkanya berapa. Rabu Kliwon. Ya gitu. Oh itu ada angkanya, Mas? Ada angkanya, Mas. Sedikit berapa dari Mas? Kalau ya. Rabu Kliwon itu berapa angkanya? Kalau itu saya apa ya, Mas ya? Pertama itu, Mas, datangi saya dalam mimpi itu, Mas, itu cuma nyuruh ambil buku, Mas. Tanpa mempelajarinya. Iya, tanpa mempelajari isi bukunya. Ya, jadi saya ambil bukunya itu perkiraan jam 2 malam, Mas. Jam 2 malam. Jam 2 malam. Itu ketika Mas umur berapa ambil barang itu? Itu ya dari hampir 40 harinya wafatnya Mbah itu. Dapat mimpi dari kakek. Iya. Terus diambil sama Masnya? Diambil, Mas. Waktu itu mimpinya itu ya perkiraan saya bangun jam 1, Mas. Jam 1. Jam 1 ya perkiraan jam 12 setengah 1 lah. Iya, iya. Gitu. Itu awalnya ragu-ragu, Mas. Awalnya ragu-ragu. Soalnya ya kalau rumahnya sih deket, Mas. Deket. Baratnya rumah. Iya, iya, iya. Baratnya rumah. Ya ini rumah saya, ini rumah Mbah gitu, Mas. Dempetan berarti ya, dempetan, Mas. Iya. Dempet lah. Waktu itu kalau malam itu ya belum berani, Mas, kalau keluar rumah gitu. Kan katanya kalau zaman dulu itu kalau malam-malam diambil wewe gombel gitu, Mas. Jadi awalnya ragu-ragu terus itu adalah pesan dari kakek saya, Mas, dari mbah-mbah saya. Jadi akhirnya berani ambil, beranikan diri. Iya, barangnya, Mas, ada di apa ya, kayak semacam lemari tapi ada di atas. Lemari ada di atas. Itu di mana? Di rumahnya Samian apa di mana, Mas? Di rumahnya Mbah. Oh itu. Iya. Disuruh ambil di sana. Ambil di sana. Jadi saya lewat pintu belakang, Mas. Saya lewat pintu belakang, terus saya udah pintu sama nenek saya. Ada yang mau ambil barang gitu. Loh, kok jam segini gitu. Iya, tadi lewat mimpi gitu. Nah, jadi Mbah itu nenek itu kok aneh gitu, Mas. Anehnya bagaimana, Mas? Anehnya itu kan jam 2 malam, Mas. Masih bangun. Iya, jam 2 malam kok siapa yang nyuruh jam 2 malam ambil buku kan gitu, Mas. Oh, kan iya, kaget iya. gitu. Kaget. Terus ya udah, jadi bukunya tuh diambil, Mas. Kemungkinan Mbah saya nyuruh itu kemungkinan itu mau belajar isi buku itu, Mas. Kemungkinan gitu. Sampai sekarang saya gak bisa, Mas. Masih gak bisa belajar ya? Iya, gak bisa belajar. Soalnya ya dulu tuh kan pelajaran banyak, Mas. Kadang ya lalai apa kayak main sama teman-teman gitu, Mas. Jadi ya apa ya? Ya wis minimnya pengetahuan juga apa itu primbon, apa itu apa. Ya jadi ya wis saya taruh di lemari juga. Iya. Iya, Mas. Ini kan masalah silsilah mbahnya Samian itu bagaimana? Kok bisa apa ya? Bisa punya benda-benda waktu itu. Dulunya mbah saya itu dari rumah itu kan pendatang, Mas. Mbah itu pendatang dari rumah. Pendatang. Iya, pendatang. Awal mulanya mbah itu dari Ponorogo, Mas. Dari Ponorogo. Waktu itu profesi mbah saya itu sebagai dalang wayang. Dalang wayang. Iya, dalang wayang. Belajar dari sana, jadi pendatang ke desa saya itu, Mas. Berarti apa namanya, mbah Samian itu yang mana yang pendatang? Yang laki-laki apa yang perempuan? Sama, laki-laki
sama perempuan juga. Sama juga pendatang juga. Iya, pendatang juga. Berarti kesini ke rumahnya yang sekarang ini berarti merantau bagaimana? Iya, dulunya perantau Mas. Oh, dulunya merantau. Ya, dulunya perantau, jadi ya punya masih saudaranya juga bawa ke desa saya, langsung lahir ibu saya. Jadi berarti sudah langsung menetap di sana Mas ya, ya? langsung menetap di sana. Nah, terus kejadian apa setelah mimpi ini, ada mimpi lagi enggak? Mimpinya itu setelah buku primbon itu Mas. Iya. Setelah buku primbon langsung ke agak lamaan Mas kalau mimpi yang kedua. Iya, iya. Agak Mimpi lamaan. apa itu Mas? Mimpinya itu keris Mas. Mimpi keris. Iya. Gaman itu Mas. Gaman. Iya. Itu nyuruh ambil di apa kayak apa ya Mas? Selokan. Bukan, di itu Mas, di Iya, pojokan rumah Mas. Sebelum itu Mas, sebelum kejadian mimpi keris itu Mas, Iya, iya. rumah Mbah itu kebakaran Mas. Bakar karena apa Mas? Jadi pertama Mas ya, Mbah nenek itu, Iya. nenek itu tidur Mas, malam-malam jam 11 mungkin, 11 Tidur. malam tidur. Waktu itu katanya orang-orang sana itu ada lilin Mas. Ada lilin. Iya, katanya itu di rumah. Waktu itu saya pergi Mas, pergi ke rumah temen kayaknya. Pertama itu di rumah itu mati lampu Mas. Mati Padam, lampu. iya, mati lampu, dan katanya lagi memang sengaja nyalakan lilin. Nyalakan lilin. Lah katanya itu lilinnya itu di bawahnya kasur Mas. Kasur. Katanya gitu. Tapi kalau diselidiki lagi Mas, diselidiki lagi gak ada tempat lilin di sana Mas. Gak ada tempat lilin, gak ada apa itu pemicu kebakaran itu gak ada. Kalau ya, tempat lilin itu ada, tapi di depan Mas, di depan apa ya, kayak di jendela gitu Mas, depan pintu. Neneknya selamat tidak ketika kebakaran? Alhamdulillah selamat. 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 Dan lepas itu Mas, ya ganjil lah menurut saya Mas. Ganjilnya. Soalnya kan lilin itu, wadah lilin itu kan ada di depan depan pintu itu Mas. Iya. Depan pintu, kok yang kebakaran di belakang gitu Mas. Wah, aneh ya. Aneh Mas. Jadi pas waktu itu Mas, selang berapa tahun saya mimpi itu. Mimpi keris gaman itu. Iya. Diambil sama Masnya. Waktu itu kerisnya itu setelah maghrib Mas. Habis sholat maghrib, waktu itu kan katanya dulu juga kan ojo turu sore-sore gitu Mas. Jadi setelah maghrib itu Mas, saya tidur bermimpilah Mbah itu. Disuruh ngambil gaman. Iya, suruh ngambil. Kalau nggak diambil katanya celaka gitu Mas katanya. Celaka? Iya, celaka. Jadi setelah Isya itu Mas, ya, setelah sholat Isya saya ambil di reruntuhan itu Mas. Saya ya meskipun indigo gini kan bukan berarti anaknya indigo Mas. Indigo. Iya, bukan indigo Mas. Saya Mas. Jadi kalau nyari-nyari gitu-gituan itu saya gak bakat. Iya, gak bakat gitu Mas. Ya saya nyarinya itu setelah Isya Mas. Setelah Isya nyari sampai jam 9, setengah 10 gitu Mas. Mbahnya nyuruh setelah maghrib. Iya. Tapi Masnya habis Isya. Iya. Tapi ketemu agamanya Mas. Ketemu malam Mas itu Mas. Jam berapa? Ya sekitar setengah 10, jam 10 gitu Mas.
Di tempat kebakaran itu? Bukan, itu ada di atas Mas, itu Mas. Di atas tembok, kayak apa ya? Modelnya itu kayak pojokan. Iya. Nah, itu ada di atas Mas. Katanya itu apa? Nyuruhnya itu ada di sela-sela genteng gitu Mas. Oh katanya. Iya katanya gitu. Sela-sela genteng. Tapi gentengnya gak ada Mas. Iya, kebakaran Mas. Iya, kebakaran itu. Nah lepas itu Mas, habis ambil, iya, ada kayak Pak D saya gitu. Kalau Pak D saya itu memang anaknya apa? Kayak orangnya itu suka-suka ngambil barang-barang gituan ya. Iya gitu. Jadi saya pasrahkan ke Pak D saya. Nah, lepas itu beliau bermimpi gaman keris itu Mas. Iya. Mau apa? Beri kayak Kayak apa tuh Mas? Kayak orang itu di Tali. kelambeni gitu Mas. Oh dibajukan. Iya, dikasih baju. Gitu. Iya. Dengan kain apa? Kain. Bukan, itu kayaknya kayu gitu Mas. Oh kayu. Iya. Gitu. Jadi apa ya? Keris itu katanya tumbak Mas. Itu. Tumbak. Iya. Tumbak. Saya belum paham juga Mas kalau tumbak itu. Katanya lagi saya kira tumbak itu kan kayak tombak, mata tombak gitu Mas. Iya yang besar itu. Iya. Saya kira itu. Makanya tumbak itu kecil Mas, segini Mas. Kecil. Bengkokannya itu 3 Mas. Jadi bengkoknya itu 1, 2, 3 gitu. Kayak keris biasa gitu Mas. Oh, keris kecil itu. Iya. Tapi itu modelnya tumbak katanya. Gitu. Diambil sama Mas dan dikasih pamannya. Iya, diambil. Setelah dimandiin Mas, kayak kembang telon gitu katanya. Lepas itu suruh ngerawat ke saya Mas. Gitu. Diterima sama Masnya? Iya, diterima. Terus itu awalnya terjadi apa hal-hal aneh itu kan apa Mas? Awalnya itu gini Mas, barang dari mbah saya yang pertama itu Mas. Yang pertama yang berarti yang buku itu? Bukan, yang pertama yang dititipkan. Yang dititipkan buat apa itu? Gaman itu Mas? Bukan Mas, yang titipan yang pertama itu yang dititipkan wayang itu. Wayang. Iya. Oh ya. Berarti pertama itu wayang. Iya, pertama wayang. Kalau wayang itu Mas ada 4 Mas wayang itu yang dititipkan ke Masnya. Iya, ada 4. Ada Semar, Petro, Gareng, Bagong. Tapi Mas ya, yang 3 ini kabur Mas. Entah kemana, saya ya gak paham juga. Yang Petro, Gareng sama Bagong ini gak ada Mas. Tinggal Semarnya saja. Itu kaburnya karena apa Mas? Kemungkinan minimnya perawatan kayaknya Mas. Mungkin diambil orang. Kemungkinan iya mungkin. Tapi katanya ibu, katanya bapak, kata nenek saya juga, itu nggak ngambil katanya Mas. Nggak ngambil. Pas waktu itu saya tanya lagi ke apa kayak tante saya itu di timur rumah saya tuh, enggak katanya, enggak ada, maksudnya tuh enggak ada orang ke rumah gitu Mas. Kok tambah ganjil, ada apa gitu Mas. Lepas itu wis saya ya minimnya pengetahuan juga kan dari awal kan, saya kan enggak belajar gitu. Jadi ya udahlah gitu Mas. Udahlah, enggak kepikiran gitu. Iya. Kalau hilang lah gitu. Jadi ada Semar itu. Tadi yang katanya sering terjadi hal-hal aneh itu karena apa Mas? Karena tumbaknya itu Mas. Tumbaknya? Tumbaknya sama ya si Semar sendiri. Kalau
Tumbaknya itu pertama itu awal mulanya mimpi-mimpi kayak mimpinya itu apa ya, tembus gitu mas. Kalau apa ya, kayak gimana? Biasa kalau orang-orang normal apa kayak orang-orang lainnya kan biasanya nomor-nomor gitu mas. Iya, iya. Itu kan biasanya gitu kalau orang-orang. Kalau saya enggak mas, enggak, alhamdulillah enggak. Biasanya itu kalau tumbak itu mas itu apa, kabar-kabar baik, kabar-kabar buruk gitu kalau tumbak itu. Kalau besok ada apa gitu, kayak kayak bisikan-bisikan apa, besok hari baik, besok ada ini, ada tabrakan ini gitu. Itu hal aneh ya, hal anehnya gitu. Tapi ya saya juga kan kalau hal-hal mistis gitu kan ya wis anggaplah kayak wah wis apa gitu mas. Jadi gitu. Kalau mau lihat semarnya mas, bawa mas, bawa boleh lihat mana mas. Wah, ini kenapa kok dikasih kain putih nih mas? Iya, katanya mbah saya itu mas apa, disuruh dibajukan gitu. Dibajukan ya? Iya, diberi apa ya, kayak ya nggak tahu juga lah mas. Mungkin bisa diberikan ke kamera mas, biar penonton tahu. Ini semarnya mas ya? Iya. Tinggal ini dari 4 itu? Iya, dari 4 itu tinggal ini mas. Tinggal ini mas? Iya. Ini terbuat dari apa mas? Dari kulit sapi mas. Kulit sapi? Iya, kulit sapi. Udah saya pegang? Boleh. Ini penonton, ini asli Semar ya, dari kulit sapi ya. Langsung turun-temurun dari mana mah? Ponorogo? Iya, dari Ponorogo. Asli mas, tatahan sendiri itu mas. Oh ini ya, asli tatahan sendiri. Mungkin karena orang dulu buat seperti ini nunggu hari mungkin mas. Apa hari baik, apa tadi primbon itu mungkin? Kemungkinan iya mas, kemungkinan ya hari-hari kayak Jumat Kliwon gitu mas. Apa Rabu Legi apa gitu mas. Saya juga belum paham lah. Iya. Oh, mungkin karena barang ini masnya sering diganggu hal-hal aneh di rumahnya. Iya. Dulunya mbak saya itu apa, semar ini kan dipajang mas. Dipajang? Iya, dipajang. Dipajangnya itu mas pakai kayak apa ya, figura gitu mas. Kayak diberi kayak depan kaca. Figura apa kayak foto itu mas? Iya. Kan kalau wayang beneran kan ada ininya mas, ada kayak buat pegangan gitu. Iya, pegangan. Ya, kayak pegangan gitu. Kalau ini memang buat pajangan kakek. Oh ini mas. Iya, buat pajangan. Jadi kesalahan saya itu mas, nggak apa ya, Semar ini nggak saya beri figura mas, jadi langsung saya paku mas. Paku ke tembok. Iya. Terus saya apa ya, kayak saya pajang itu mas di pas atasnya kamar saya mas. Iya. Kan ada ini mas, ini kan bekas paku ini mas. Oh iya. Ini kan bekas paku, ini juga kan. Iya. Ini bolong-bolong ini. Iya. Ya, ini juga kan bekas paku kan. Kalau ini kan beda mas, ini kan beda, kayak liris gitu mas. Kayak motif-motifnya apa, kayak badannya gitu, kayak tangan apa. Kalau ini kan kuping gitu mas. Iya. Ini wajahnya gitu. Kalau ini kan beda mas. Nah ini kan beda juga, ini beda kan. Nah ini juga kan. Itu saya paku mas di atasnya kamar. Iya. Apa kayak atasnya pintu kamar itu. Lepas itu mas, kemungkinan ngaruhnya itu ke gamannya itu mas. Ngaruhnya ke gaman, ke keris tadi itu. Iya. Ngaruhnya itu. Lepas saya paku itu mas,
Saya juga nggak paham sendiri, kemungkinan sakit. Iya, iya. Ya, kayak orang ditusuk-tusuk itu kan sakit. Iya, iya. Ya, kemungkinan gitu. Kecewa apa marah mungkin gitu. Iya, kemungkinan gitu. Kan soalnya pertamanya itu kan dibuat di Figora kan. Di apa kayak foto-foto gitu, Mas. Foto orang nggak dipajang kan, di depannya ada kacanya gitu. Nggak dipaku gitu. Jadi apa ya? Itu apa diganggunya dalam bentuk apa, Mas? Dalam bentuk fisik, Mas. Fisik juga seperti dalam apa? mimpi gitu, Mas. Kalau fisiknya itu diganggu, kalau orang-orang biasa itu biasanya kerasukan, Mas. Kalau itu enggak. Waktu itu kan saya kan ke istri saya kan enggak pacaran, Mas. Jadi ya, pertamanya itu kenal selang 2 minggu langsung nikah, langsung tunangan, Mas. Itu berarti dijodohin bagaimana? Enggak. Oh, enggak. Enggak. Kenal sendiri ya. Iya. Oh, langsung sek langsung dinikahin. Iya, langsung tunangan gitu. Langsung tunangan, lepas tunangan itu Mas kan sering ke rumah, Mas. Kalau ada apa-apa, iya. Kalau ada kabar apa-apa gitu. Pertamanya itu, Mas. Iya. Waktu itu saya ke rumah tante saya yang terakhir, Mas. Ke Surabaya. Iya. Waktu itu tante saya itu melahirkan. Ya gitu. Melahirkan. Jadi kan kesana kan rombongan, Mas. Ya, kayak ibu, nenek juga. Iya. Nenek. Lepas itu saya sendiri sama kakak naik sepeda. Ya, ke Surabaya. Ke Surabaya. Kan jalan ke sana itu setelah subuh, Mas. Kan untuk menghindari macet gitu. Setelah subuh berangkat, pas duhur pulang. Nah, saya tidur di sana, Mas. Surabaya. Ya, saya tidur di Surabaya. Jadi pulang belakangan berarti. Iya, pulang belakangan. Waktu itu istri saya itu masih tunangan itu tidur di rumah saya, Mas. Soalnya kan kalau nggak ada saya kan langsung tidur. Saya kan ada di sana. Kalau saya nanti pulang juga kan nggak enak sama tetangga, Mas. Soalnya kan masih tunangan gitu. Iya. Jadi saya tidur di sana, tidur di Surabaya. Tunangan saya itu tidur di rumah saya. Pas itu di kamar saya. Waktu itu kamar saya itu, Mas, waktu pakai pakai kasur di atas gitu namanya. Iya, kasur gitu. Iya, kasur itu ya. Iya, pakai kasur itu. Waktu itu pakai besi, Mas, kasurnya. Kayak spring bed itu, Mas. Iya. Jadi kasur itu, Mas, kan kalau istri saya tuh kan nggak tahu apa-apa, Mas. Apa kayak kepribadian saya tuh gimana, awal mulanya saya tuh gimana, kan sama sekali ya, Mas. Iya, cuma sebentar kenalnya. Iya. Waktu itu istri saya tuh tidur, Mas, di sana. Kamar kan ada 2, Mas, di depan sama di belakang. Kamar saya tuh ada di belakang, Mas. Dan semar ini pas ada sudah saya pajang gitu, Mas. Lepas itu di depan itu ada nenek kakaknya nenek saya. Kakaknya nenek saya tidur di sana sama ponakan saya. Itu juga setelah istri saya tidur, waktu itu tunangan saya tidur itu, Mas. Itu kayak kayak digoyangkan gitu. Iya, digoyang gitu. Kayak gempa. Iya, kayak gempa. Pas waktu itu istri saya kayak ambil HP, Mas. Ambil HP. Lihat HP itu kan kalau ada gempa, ada apa gitu kan mesti muncul kayak story WA teman-teman gitu. Wah, ini apa lindu apa gitu. Itu enggak ada, Mas. Enggak ada. Enggak ada. Kok aneh. Ya biasanya kan kalau ada gempa di status itu rame, wes. Iya. Gempa kan gitu. Iya. Dan juga di kayak Google gitu, Mas. Itu biasanya kan ada di BMKG. Iya gitu. Ada juga. Itu enggak ada, Mas.
Nggak ada. Itu yang digoyangkan. Iya, digoyangkan itu kemungkinan ada 4 kali kalau enggak 3 kali. Digoyangkan itu. Iya. Awalnya tuh enggak ada apa-apa, Mas. Awalnya tuh ya biasalah, digoyangkan. Terus kayak sedikit, pas tidur lagi, bangun, tidur lagi. Pas yang terakhir, Mas, itu yang ketakutan, Mas. Soalnya besar, Mas. Katanya tuh goyangannya tuh kayak kenceng. Iya, kenceng gitu, Mas. Kenceng. Pas waktu itu juga itu takut apa tidak ketika digoyangkan kenceng, takut apa? Langsung lari, Mas. Lari ya? Lari. Ketika kasur itu goyang, malah langsung lari, langsung ke depan ke Mbah gitu. Langsung ke Mbah. Katanya itu ada gempa katanya. Nah, lepas itu setelah takut itu besoknya saya pulang, Mas. Saya pulang dan katanya istri saya itu tadi malam ada gempa gitu di kamar. Loh, kok saya nggak merasakan gitu? Iya, tadi malam ada. Loh, nggak ada, saya lihat HP kok nggak ada gitu. Jadi ya wis, biarlah gitu. Saya nikah, Mas, sama istri saya nikah. Waktu itu nggak ada yang ganjil sama sekali, Mas. Nggak ada ganjil sama sekali. Waktu pernikahan juga. Lepas itu hampir kemungkinan 3 bulan dari nikah itu. Ya, dari nikah itu. Waktu itu saya pergi ke kamar. Kelelahan bekerja itu, Mas. Kelelahan bekerja. Jadi waktu duhur kan panas-panas gitu, Mas. Jadi saya tidur, tapi kayak pintu itu, Mas, itu kebuka, Mas. Kalau ada angin, kalau ada angin itu kan mesti kayak nutup sedikit gitu, Mas. Iya, enggak sampai itu langsung nutup itu. Langsung kunci sendiri, Mas. Waduh. Langsung kunci sendiri. Itu pun ketika itu di dalam kamar itu ada siapa, Mas? Ada saya, Mas, tidur. Ada saya tidur. Dan juga kayak jendela sendiri itu nutup sendiri, Mas. Jendela nutup. Dan istri saya itu dari depan itu gedor pintu. Mas, buka. Saya bangun, loh, kok kunci gitu. Saya gak nyadar waktu itu. Saya buka, loh, kok kunci. Loh, ngapain? Kok dikunci gitu. Loh, gak kunci gitu. Saya gak ngunci, kayak saya kan gak merasa ngunci, Mas. Iya, kan tidur. Iya, kan tidur kan. Saya gak merasa ngunci, jadi ya enggak gitu. Loh, kayak Jawanya itu, mosok kata ngunci dewe gitu. Iya. Masa kayak ngunci sendiri kan aneh kan gitu. Jadi ya wis lah gitu. Ya paling saya lupa ngunci gitu. Jadi wis biarlah gitu. Selang waktu itu, Mas, hampir tiap hari itu ngunci itu 4 kali atau 5 kali itu, Mas. Sehari? Terus. Iya. Sehari itu 5 kali atau 4 kali gitu. Ngunci. Kayak saya sama istri saya di dalam ataupun di luar gitu. Ya untungnya itu saya bawa kunci cadangan di saku saya gitu, Mas. Untung ya kalau bawa bahaya. Iya. Ya sampai ke kunci. Ketika itu yang dirasakan istrinya Mas apa nggak betah apa gimana gitu? Iya, sampai nggak betah, Mas. Nggak betah. Iya. Dan paling mengerikan itu, Mas, saya itu pergi ke WC, Mas. Waktu itu saya pergi ke WC, Mas. Waktu itu saya kebelet gitu, Mas, ke WC. Lalu kan awal mulanya sama istri saya tuh bercanda, Mas, memang bercanda. Lalu gedor-gedor pintu, Mas. Weh, jangan dikunci gitu. Pas lewat belakang, Mas, ke jendela itu. Weh, bangun gitu. Dikirain saya tuh tidur, Mas. Di WC itu? Bukan, di kamar itu. Di kamar itu? Iya. Saya pergi ke WC, Mas. Waktu itu saya pergi ke WC.
ayo jangan tidur gitu. Pas lihat ke jendela Mas, kan jendela kan agak kotak panjang gitu Mas. Iya. Nah, jendela kan gini, yang di bawah kekunci, yang atas kan ada kayak kayak ada apa kayak namanya yang lubang-lubang gitu Mas. Yang berlubang-lubang gitu. Lihat di lubang itu Mas, naik istri saya tuh Mas, naik ke atas. Ada lihat gitu, nggak ada apa-apa Mas, nggak ada orang sama sekali Mas. Nggak ada orang. Iya, pas kunci itu Mas kayak klak gitu Mas, kunci itu merinding kayak Mas. Iya, itu sampai hari ini Mas, sekarang ini. Kalau sekarang alhamdulillah enggak Mas. Enggak ya? Iya. Itu tidaknya berhenti karena apa Mas? Setelah waktu itu ini saya copot dari dinding itu, alhamdulillah nggak ada Mas. Nggak ada. Pas waktu kayak gaman itu pun entah kemana Mas, nggak ada juga. Jadi memang harus tahu ilmunya merawat ini ya Mas? Iya, harus Mas, tahu. terima kasih sudah mau hadir. Oke, ya. Monggo, minum dulu Mas. Oke teman-teman, jadi hal mistis dan hal nyata itu saling berkaitan, maka waspadalah. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makan. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain.